Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Rembi Putra, NIM D0211710118 dari Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah metode penelitian, yaitu tinjauan pustaka. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, yang pertama yaitu fenomena aerodinamika pada kendaraan. Pertimbangan aerodinamika menjadi penting dalam desain kendaraan darat seperti truk dan mobil pada umumnya. Itu dikarenakan gaya aerodinamika memberikan beban tambahan pada mesin kendaraan. Hal ini berasal dari gaya tahanan. Suatu kendaraan melaju pada kecepatan konstan pada jalan datar. Kendaraan tersebut mengalami dua gaya yang menghambat gerak lajunya, yaitu yang pertama perlawanan rolling dan yang kedua yaitu tahanan aerodinamika. Perlawanan rolling berkaitan dengan deformasi menerus dari roda kendaraan. Penjumlahan antara tahanan aerodinamika dan perlawanan rolling disebut dengan beban jalan. Mesin kendaraan harus secara terus-menerus menyediakan daya untuk mengatasi beban jalan tersebut. Daya tersebut merupakan hasil perkalian dari beban jalan dengan kecepatan kendaraan. Kemudian gaya hambat atau drag. Gaya hambat adalah gaya yang bekerja dengan arah horizontal dan berlawanan arah dengan arah gerak kendaraan. Skin friction drag atau gaya hambat gesekan kulit terjadi karena adanya gesekan viskos yang terjadi dalam lapisan batas atau boundary layer. Sedangkan friction drag diakibatkan oleh tekanan pada sebuah benda yang bergerak melewati fluida. Kemudian, bentuk dari kendaraan akan menentukan nilai koefisien drag atau CD, di mana semakin aerodinamis bentuk kendaraan, maka nilai CD akan semakin kecil. Hal ini berpengaruh pada besar gaya hambat yang terjadi pada kendaraan yang semakin rendah. Kemudian, besar dari gaya hambat yang terjadi akan mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar saat kendaraan dioperasikan. Karena energi yang digunakan mesin untuk mendorong kendaraan dan melakukan akselerasi akan semakin kecil dengan berkurangnya gaya hambat yang bekerja pada kendaraan yang arahnya berlawanan dengan laju kendaraan. Nah, semakin rendah nilai gaya hambat, maka nilai efisiensi bahan bakar akan meningkat karena banyak energi yang dikeluarkan mesin untuk melawan gaya hambat, sehingga energi yang dikeluarkan mesin digunakan untuk mendorong kendaraan dan akselerasi. Kemudian luas frontal area. Drag juga ditentukan oleh luas frontal area dan bentuknya seperti pada gambar di samping ini, yaitu dalam perhitungan bahwa luas frontal area dari kendaraan sangatlah mempengaruhi nilai dari gaya hambat yang dihasilkan. Semakin kecil luas frontal area dari objek, maka semakin kecil pula gaya hambat yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian bisa kita lihat di sini pada gambar orang naik sepeda yang pertama yaitu pada posisi umumnya yaitu tegak. Luas frontal areanya 5,5 feet atau 0,51 meter kuadrat. Nah, dihasilkan koefisien dragnya yaitu 1,1. Sedangkan pada gambar di bawah ini seorang naik sepeda dalam posisi menekuk ke bawah, luas frontal areanya lebih kecil dibanding di atas, yaitu 3,9 feet atau 0,36 meter kuadrat. Koefisien dragnya juga kecil, yaitu 0,9. Nah, ini yang truk. Di sini ada tiga truk atau tiga truk kontainer. Yang pertama yaitu truk standar, koefisien dragnya 0,96. Nah, sedangkan yang truk kedua ini dengan pengarah angin yang setengah, koefisien dragnya 0,76. Nah, sedangkan pada truk yang ketiga dengan pengarah angin yang full sampai ke kontainernya dihasilkan koefisien drag 0,70. Nah, bisa kita lihat bahwa dengan adanya pengarah angin, maka
koefisien drag dari sebuah truk ini akan semakin kecil. Kemudian persamaan gaya hambat. Nah, persamaannya yaitu FD sama dengan 1/2 CD rho V kuadrat kali A. Nah, di mana gaya FD yaitu gaya hambat, CD yaitu koefisien drag, rho massa jenis udara, V kecepatan relatif antara kendaraan dengan udara. Sedangkan A itu adalah luas frontal area. Nah, lapisan batas. Lapisan batas muncul pada permukaan benda karena sifat viskositas dari fluida yang cenderung menempel pada permukaan yang bersifat stasioner, menyebabkan aliran fluida di atasnya melambat karena interaksi berupa tumbukan antara molekul. Kecepatan pada daerah lapisan batas meningkat secara perlahan sehingga mencapai kecepatan aliran bebas. Di luar dari daerah lapisan batas, fluida dan kecepatan aliran bebas dapat dimodelkan sebagai inviscid. Nah, lapisan batas adalah lapisan tipis pada permukaan padat, tempat fluida mengalir di mana pengaruh viskositas lebih relatif besar. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu separasi aliran pada aliran laminer. Nah, kemudian yang kedua itu separasi aliran pada aliran turbulen. Nah, di sini kita lihat alirannya turbulen. Kemudian lanjut. Apabila aliran udara mengalir pada suatu benda yang kemudian terjadi lapisan-lapisan aliran udara yang rata serta sejajar dengan permukaan benda tadi, maka aliran udara yang demikian disebut aliran udara laminer. Pada aliran udara laminer, ini juga terjadi boundary layer atau lapisan batas, sehingga kecepatan lapisan udara yang dekat dengan permukaan benda akan lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan lapisan udara di titik yang lebih jauh dari permukaan benda. Di dalam boundary layer, pengaruh viskositas relatif besar sehingga profil kecepatan tidak uniform. Di luar boundary layer, tidak ada pengaruh viskositas sehingga aliran dapat diperlakukan sebagai inviscid flow atau aliran inviscid. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds merupakan parameter tak berdimensi yang sangat terkenal dalam ilmu mekanika fluida. Nama ini diberikan sebagai penghargaan bagi Osborne Reynolds pada tahun 1842 sampai 1912. Insinyur dari Inggris yang pertama kali mendemonstrasikan bahwa kombinasi dari variabel-variabel dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk membedakan aliran laminer dengan turbulen. Nah, bilangan Reynolds sendiri yaitu rho kali Vs kali L per nu, atau di mana Vs adalah kecepatan fluida, L adalah panjang karakteristik, nu viskositas absolut fluida dinamis, V viskositas kinematik fluida, rho kerapatan atau densitas fluida. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.